Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi. Nah, untuk video kali ini kita akan lanjutkan, yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 dapat diubah menjadi bentuk kuadrat sempurna dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kita pastikan koefisien dari x kuadratnya adalah 1. Jika belum bernilai 1, maka kita bagi dengan koefisien x kuadrat tersebut. Maksudnya di sini adalah jika a-nya belum bernilai 1, misalkan a-nya 2 atau negatif 3, maka kita bagi kedua ruas dengan nilai a pada soal tersebut, sehingga nanti a-nya bernilai 1. Lalu setelah itu kita jadikan konstanta atau C di ruas kiri menjadi 0 dengan cara menambahkan atau mengurangkan kedua ruas dengan konstanta tersebut. Nah, contohnya di sini misalkan nilai C-nya ada 7, maka supaya 7 ini hilang atau menjadi 0, maka kita kurangkan dengan 7 di kedua ruas. Jika di ruas kiri kita kurang 7, maka ruas kanan juga kurang 7. Atau misalkan C-nya negatif 5, maka kedua ruas kita tambahkan dengan 5 supaya nilai C-nya 0. Di kiri kita tambah 5, di kanan juga tambah 5. Lalu berikutnya, tambahkan ruas kiri dan ruas kanan dengan kuadrat dari setengah koefisien X. Nah, koefisien X di sini adalah B. Berarti kita tambahkan kedua ruas nanti dengan kuadrat setengah dari koefisien X itu berarti B. Setengah dari B kita kuadratkan. Nah, ini maksudnya. Jadi ruas kiri kita tambahkan setengah B kuadrat, di ruas kanan juga ditambahkan dengan setengah B dikuadratkan. Lalu berikutnya, buat ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna, sedangkan ruas kanan disederhanakan. Nah, ini nanti maksudnya kita menyelesaikannya lagi secara aljabar. Setelah langkah keempat, kita selesaikan secara aljabar lagi. Nah, kita masuk saja contoh langsung. Nah, contoh di sini, selesaikanlah persamaan kuadrat berikut dengan cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Ada dua contoh, kita coba jawab satu persatu ya. Kita mulai dari yang A. X kuadrat dikurang 6x dikurang 16 sama dengan 0. Pertama kita lihat A-nya di sini atau koefisien dari X kuadratnya apakah sudah 1 atau belum ya. Karena di sini sudah 1 koefisien dari X kuadratnya, maka kita tidak perlu lagi membagi kedua ruasnya dengan nilai A-nya. Kita langsung ke langkah kedua, yaitu kita jadikan konstanta atau C-nya di ruas kiri ini menjadi 0. Karena di sini C-nya negatif 16, supaya 0 berarti kita tambah 16. Karena di ruas kiri kita tambah 16, berarti di ruas kanannya juga harus ditambah 16. Sehingga hasilnya X kuadrat dikurang 6X. Ini hasilnya 0 ya, berarti sama dengan 0 ditambah 16. Atau sama saja jika ini negatif 16, kita pindah ruaskan, jadinya tambah 16. Lalu selanjutnya langkah ketiga, kita tambahkan kedua ruas dengan setengah dari koefisien X atau B dikuadratkan. Nah,
setengah dari koefisien X nya di sini adalah negatif 6, jadi sama dengan setengah dari negatif 6 kita kuadratkan. Jadi nanti kedua ruas kita tambahkan dengan ini ya, X kuadrat dikurang 6X ditambah setengah dari negatif 6 dikuadratkan sama dengan 0 tambah 16 ditambah setengah dari negatif 6 dikuadratkan. Kita selesaikan dulu, setengah dikali negatif 6 hasilnya negatif 3 ya, karena negatif 6 dibagi 2 hasilnya negatif 3. X kuadrat dikurang 6X ditambah negatif 3 dikuadratkan sama dengan 16 ditambah negatif 3 dikuadratkan. Nah, selanjutnya kita rubah yang ruas kiri ini menjadi X dikurang 3 dikuadratkan. Nah, ini cara mudahnya ya. Jadi perhatikan saja hasil setengah dari B nya di sini kan negatif 3. Karena di sini negatif berarti kita kurang. Negatif 3 berarti kurang 3. Kalau setengah dari B nya di sini hasilnya positif, misalkan positif 5, berarti di sini kita tambah 5. Sama dengan 16 ditambah negatif 3 dikuadratkan hasilnya 9. Kita selesaikan yang luas kanan, X dikurang 3 dikuadratkan, kita salin saja, sama dengan 25. Nah, jika sudah seperti ini sudah bentuk kuadrat sempurna ya. Jadi kita akarkan kedua ruas di sini supaya bisa menghilangkan kuadrat ini, berarti kita akarkan. Kalau di ruas kiri kita akarkan, berarti kanan juga diakarkan. Makanya di sini nanti kita akarkan ruas kiri sehingga X dikurang 3 saja yang tersisa, kuadratnya hilang, maka di ruas kanannya adalah positif atau negatif dari akar 25. Jadi ini tolong dipahami ya, positif atau negatifnya jangan sampai hilang. Kita lanjut. Di sini akar 2 dari 25 ini adalah 5, berarti X dikurang 3 sama dengan positif atau negatif dari 5. Kita sambung di sini. Berarti di sini ada dua kemungkinan ya, ada positif 5 atau negatif 5. Maka kita pecah menjadi X dikurang 3 sama dengan positif 5 atau X dikurang 3 sama dengan negatif 5. X dikurang 3, ini negatif 3 kita pindahkan jadi X sama dengan 5 ditambah 3, berarti X sama dengan 8. Ini X sama dengan negatif 5 ditambah 3, berarti X sama dengan negatif 2. Jadi penyelesaiannya adalah negatif 2 dan 8. Jadi seperti itu ya. Kita lanjutkan yang B. X kuadrat dikurang 3X dikurang 1 sama dengan 0. Nah, koefisien dari X kuadrat di sini adalah 2 ya. Karena koefisiennya tidak 1, berarti kedua ruas harus kita bagi dengan 2.
2x kuadrat dibagi 2 hasilnya adalah x kuadrat. Negatif 3 dibagi 2 hasilnya negatif 3 per 2x. Negatif 1 dibagi 2 hasilnya negatif 1 per 2 sama dengan 0. Setelah itu kita jadikan konstanta di ruas kiri ini menjadi 0. Supaya negatif setengah menjadi 0 berarti kita tambahkan setengah. Karena di ruas kiri kita tambah setengah, otomatis di kanan juga harus ditambah setengah. Sehingga hasilnya x kuadrat dikurang 3 per 2x sama dengan 0 ditambah setengah. Setelah itu kita tambahkan kedua ruas dengan setengah dari koefisien x atau b dikuadratkan. Nah, setengah koefisien x di sini adalah negatif 3 per 2. Perhatikan yang kita ambil koefisien x-nya adalah koefisien x yang setelah kita bagi dengan 2 ya. Setelah kita bagi dengan koefisien dari x kuadrat. Jangan diambil koefisien x-nya atau b-nya yang sebelum dibagi, karena nanti hasilnya akan berbeda dan akan salah nanti hasilnya. Jadi kita ambil yang setelah dibagi. Ini ya, negatif 3 per 2. Setengah dikali negatif 3 per 2 dikuadratkan. Nah, ini nanti akan kita tambahkan di kedua ruas. X kuadrat dikurang 3 per 2x ditambah setengah dikali negatif 3 per 2 dikuadratkan sama dengan 0 ditambah setengah hasilnya setengah ditambah setengah dikali negatif 3 per 2 dikuadratkan. Kita selesaikan. Setengah kali negatif 3 per 2. Nah, ini hasilnya adalah positif kali negatif negatif. 1 kali 3 3, 2 kali 2 4. Berarti negatif 3 per 4. X kuadrat dikurang 3 per 2x ditambah negatif 3 per 4 dikuadratkan sama dengan setengah ditambah negatif 3 per 4 dikuadratkan. Setelah itu kita rubah ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna. X dikurang 3 per 4 dikuadratkan sama dengan, ini kita selesaikan, negatif 3 per 4 ini setengah ditambah negatif 3 per 4 dikuadratkan. Hasilnya adalah negatif dikuadratkan positif, 3 dikuadratkan 9, 4 dikuadratkan 16. Ini menjumlahkan pecahan. Jika penyebutnya belum sama, berarti belum bisa kita jumlahkan. Kita samakan dulu penyebutnya. Setengah ditambah 9 per 16. Nah, KPK dari 2 dan 16 ini adalah 16. 16 dibagi 2, 8 dikali 1, 8. 16 dibagi 16, 1 dikali 9, 9. Nah, setelah penyebutnya sama, baru bisa kita jumlahkan pembilangnya. Sini kita salin 8 per 16 ditambah 9 per 16. X dikurang 3 per 4 dikuadratkan sama dengan 8 tambah 9 hasilnya 17 per 16. Ini kita hilangkan kuadratnya, kita akarkan kedua ruas berarti jadi hasilnya X dikurang 3 per 4 sama dengan positif atau negatif dari akar 17 per 16.
kita tulis di sini ya. X dikurang 3/4 sama dengan positif atau negatif. Yang bisa ditarik akarnya hanyalah 16. Akar 17 tidak bisa ya. Berarti kita buat akar 17 per akar 16 di sini adalah 4. Lalu setelah itu kita pecah, jadi X dikurang 3/4 sama dengan positif akar 17/4 atau X dikurang 3/4 sama dengan negatif akar 17/4. Ini hasilnya X sama dengan akar 17/4 ditambah 3/4 atau X sama dengan negatif akar 17/4 ditambah 3/4. X sama dengan akar 17 ditambah 3/4 atau X sama dengan negatif akar 17 ditambah 3/4. Supaya lebih bagus, kita buatnya X sama dengan 3 ditambah akar 17/4 dan X sama dengan 3 dikurang akar 17/4. Itu ya. Jadi penyelesaiannya adalah 3 dikurang akar 17/4 dan 3 ditambah akar 17/4. Oke, sekian dulu materi kita mengenai menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.